Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Niluh Puspa. Saudara, polisi berhasil menangkap pelaku kris palsu kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta dan sekitarnya. Pelaku mengaku telah memasang kris palsu di 38 titik di masjid dan juga pusat keramaian. Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pemasang kris palsu di kotak amal masjid. Pemasang kris palsu yang ditangkap adalah Muhammad Iman Mahlil Lubis. Pelaku mulai memasang kris miliknya ke kotak amal masjid sejak Maret lalu. Menurut polisi, kris palsu telah dipasang di 38 titik. Sebagian besar merupakan masjid-masjid besar di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cud Mutia, dan Masjid Al-Azhar. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya, ya. Jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada, seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan telah memblokir kris yang digunakan pelaku. Bank Indonesia menyebut kasus kris palsu kotak amal masjid merupakan bentuk penyalahgunaan kris. Pelaku memanfaatkan kemudahan dari penggunaan kris untuk mencari keuntungan pribadi. Si pelaku mendaftarkan sebagai pengguna kris dengan paling tidak yang sudah tertangkap ini ya, dengan nama restorasi masjid yang kemudian kris yang dia punya, stiker kris yang dia punya, QR-nya kemudian ditumpuk di atas kris masjid tadi itu. Nah, jadi rupanya dengan kemudahan itu mereka punya cara mudah juga untuk melakukan kejahatan. Sehingga yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan kemudahan tadi itu, saya kira kita sebagai konsumen tetap harus melakukan tindakan kewaspadaan. Nah, pada saat melakukan sumbangan, pada saat melakukan pembayaran, pada saat melakukan transfer, kan ada verifikasi itu. Berapa jumlah yang mau disumbang? Mau disumbangkan kepada siapa? Gitu. Kalau saya mau nyumbang kepada Masjid An-Nur, misalkan, ya di atasnya mestinya ada Masjid An-Nur. Gitu. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Jadi dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna kris untuk tetap menggunakan kris, tapi dengan kehati-hatian yang ditambah. Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat menggunakan kris. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana mewaspadai atau mengenali modus penipuan lewat kris? Kita bahas bersama dengan pakar keamanan siber dari Cisrek, Pratama Persada. Selamat malam, Pak Pratama, sehat selalu. Selamat malam, Mbak Niluh. Ya, jadi Pak Pratama, kalau Anda lihat kasus yang pemalsuan kris di kotak amal masjid ini, soal modusnya ini hal yang banyak terjadi, hal yang lumrah terjadi, atau bagaimana dalam catatan Anda? Iya, Mbak, karena kris ini kan memang didesain untuk memudahkan orang, kemudian karena mudahnya dalam bentuk kode QR khusus yang untuk Indonesia, kemudian begitu di print dia bisa digunakan untuk pembayaran. Nah, kemudian inilah yang sebenarnya gampang untuk disalahgunakan. Kenapa? Karena orang yang bisa mendaftar kris, karena kris ini nggak harus ke bank, Mbak. Ada di kris.id itu kita bisa register, mendaftar, sehingga semua UMKM itu bisa mendaftar pembayaran menggunakan kris gitu. Meskipun tidak bertemu misalnya dengan petugasnya begitu? Nggak perlu. Itu cuma KTP dan beberapa syaratnya saja gitu. Nah, kebetulan ini modusnya si penjahat ini kan dia pakai nama restorasi masjid, yang diincer adalah kota amal masjid gitu. Jadi memang ketika para pemberi sedekah itu melihat, oh ini namanya ada masjidnya, udah langsung di-okein. Nah,
aja, padahal masjidnya mungkin aja salah gitu. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab begitu. Kenapa? Karena begitu kita sudah masuk ke dalam kode krisnya itu melakukan pembayaran, masuknya ke rekening di mana kris itu tersebut didaftarkan gitu. Oke. Sehingga ketika masjid ini dia tidak mengecek secara reguler tentu saja kan, nggak setiap saat itu, sehingga dia juga nggak akan ngerti gitu. Kalau ada Oke. CCTV nggak akan ketangkep itu. Dan Secara fisik memang tidak ada yang bisa kita deteksi gitu ya, Mas ya? kayak gini, jadi kris ini kan kode QR yang memang kalau dengan mata telanjang kita susah sekali untuk membacanya, bahkan nggak Oke. bisa kalau nggak pakai sistem begitu. Di sini ada 3 kilobyte data yang bisa disimpan gitu, sehingga bentuknya tuh kalau pakai mata telanjang hampir sama gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh orang, sehingga ketika ditempel dengan kris yang bukan kris yang sebenarnya, itu kadang-kadang tidak sadar. Masyarakat yang melakukan pembayaran tidak sadar, orang yang memiliki kris itu juga tidak sadar begitu. Akhirnya ketika itu tidak terungkap, ya uang yang disumbangkan itu akan ngalir ke tempat si penjahatnya ini. Oke, Gitu. Mas, ketika misalnya kita mau melakukan pembayaran atau kita mungkin menyumbang melalui kris itu, adakah hal yang bisa kemudian kita kenali bahwa ini sepertinya tidak benar ini begitu? Kita hanya bisa melihat dari merchant-nya aja gitu. Jadi ketika kita melakukan pembayaran kan ketahuan tuh merchant-nya apa nih. Iya. Misalkan kita beli di tukang bubur A gitu ya kan. Tukang bubur sekarang juga udah pakai kris juga. Nah, ketika melihat tukang bubur A gitu, kita pastikan oh ya ternyata benar begitu. Nah, Dan kalau kadang miss di situ ya, Mas, orang-orang iya, tidak di memperhatikan situ. itu. Karena identitasnya itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Orang begitu sudah ada tempelan kris di misalkan di gerobaknya atau di kios tempat pembeliannya dia atau di warung-warung gitu, dianggapnya sudah benar gitu. Dan ini yang memang dimanfaatkan oleh orang. Dan ini Mbak terjadi fraud ini sudah sejak lama sebenarnya gitu. Kebetulan sekarang baru terungkap, bahkan di luar Ada catatan, Anda Cina mengatakan itu, sudah cukup lama, ada catatan Anda soal itu? ya di beberapa negara gitu ini juga menjadi masalah gitu. Contohnya di tahun 2014 itu otoritas di Tiongkok itu menghentikan sementara penggunaan pembayaran QR code ini di aplikasi WeChat Pay, Alipay dan semacamnya gitu. Bahkan di Indonesia ini kan yang lapor ya ditangani polisi gitu. Yang lapor ke kita gitu mengeluh gitu. Pak, kita kemarin ada yang iseng nempelin kris di gerobak kita gitu. Ini kebetulan ada tukang bubur ayam gitu. Dan dia merasa dalam setengah hari dia nggak dapat bayaran gitu, dan dia karena padahal banyak pembeli yang membayar melalui kris. Betul gitu kan, nggak setiap saat dia ngecek rekeningnya kan ini kan masuk ke nomor rekening gitu. Jadi yang menempel kris itu, Mas, jadi yang misalnya ketika ada penempelan kris dan sebagainya itu juga tidak bisa dideteksi begitu, Mas ya? Ini orang bank atau tidak begitu? Ya, kembali lagi, kris ini kan sebenarnya kita sendiri, Mbak. Jadi kalau kita registrasi di kris.id gitu, kemudian kita dapat kode krisnya, kemudian kita bisa mencetak kode kris itu oleh kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita bisa buat stiker atau kita tinggal ngeprint di printer, kita tempelkan di merchant kita gitu. Jadi memang mudah sekali kemudian orang kalau mau memanfaatkan ini sebagai untuk melakukan kejahatan ya, Mas Pratama ya? Mudah sekali, pakai banget. Nah, kalau mudah sekali seperti itu, harus gimana dong ke depannya? Ya, jadi menurut saya di sini harus ada kewaspadaan dari dua pihak. Yang pertama adalah dari si pemilik merchant-nya gitu, dia harus benar-benar mengecek bahwa kris yang dipasang di tempatnya dia adalah kris yang benar. Karena gini Mbak, kris ini karena dia punya Mas Pratama, maaf audio Anda kurang jelas, boleh diulang tadi? Itu sampai 30% bisa baca. Mas Pratama, maaf audio Anda harus ada dua. Audio Anda kurang kami terima dengan jelas, boleh diulang tadi? Sorry, dengar nggak sekarang? Ya, sekarang sudah. Oke, jadi harus dua pihak. Yang pertama dari sisi merchant-nya gitu. Jadi merchant-nya harus memastikan benar bahwa kris yang dipasang di tempatnya dia itu adalah benar-benar kris yang dia miliki gitu. Karena apa? Karena secara mata telanjang memang susah sekali membuktikan membedakan gitu kris yang satu dengan kris lainnya gitu. Sehingga
dia harus memastikan benar ini dia memiliki error correction sampai 30%. Jadi sebenarnya di krisnya itu bisa ditempelin di tengahnya itu kode dari mersanya tersebut gitu. Oke. Sehingga orang ketika masang QR code kris yang lain, dia akan ketahuan, oh ini bukan punya saya nih gitu. Jadi sebenarnya masih bisa tuh. Jadi bagi pemilik kris yang mendengar ini gitu, dia bisa menambahkan kode itu gitu. Oke. Kemudian untuk pembeli, menurut saya yang melakukan pembayaran gitu juga harus aware gitu, harus mulai melihat bahwa ini banyak penipuan loh tentang kris ini gitu, banyak menyalahgunakan. Oleh karena itu sebelum tekan pay gitu, sebelum tekan bayar harus pastikan benar merchantnya itu merchant yang benar gitu. Sehingga pembayaran itu bisa dilakukan diberikan kepada orang yang benar. Karena saat ini kan juga banyak pemilik handphone yang melakukan pembayaran secara otomatis, Mbak. Contohnya misalkan dia menggunakan face recognition gitu, ya kan? Dia menggunakan fingerprint gitu. Sehingga ketika dia udah bayar, otomatis begitu kelihatan mukanya langsung kebayar gitu. Nah, itu yang menurut saya harus hati-hati gitu. Karena kalau udah kebayar nggak bisa dibalikkan lagi, nggak bisa dibalikin lagi gitu. Betul. Mas Pratama, begini. Bisa tidak kemudian kita katakan bahwa kris ini sekarang menjadi nggak aman gitu? Ini nggak amannya itu adalah karena ini mudah dipalsukan secara fisik gitu. Jadi seperti pihak terkait harus ngapain kalau begitu? Gimana, Mbak? Pihak perbankan misalnya atau bank atau BI itu harus gimana sekarang? Nggak ada hubungannya sama bank ya gitu, karena sistem transaksinya itu sudah menjadi standar kesepakatan bersama gitu. Dan di sini ada cost-nya ya, biayanya ya, misalkan bayar biasa 0,3% untuk bank 2.000 perak seperti itu sudah standar gitu. Ini masalahnya adalah penyalahgunaan secara non teknikal gitu. Yang memanfaatkan kelemahan orang. Nah, ini kalau di bidang teknologi IT security itu namanya social engineering gitu. Ini memanfaatkan kelemahan manusia gitu untuk mengambil manfaat, melakukan fraud. Jadi pemilik atau merchant itu benar-benar harus sekarang berhati-hati, dan pembeli ataupun yang menggunakannya itu juga harus cek dan recheck lagi begitu ya, Mas, kalau mau tidak sama-sama atau menghentikan ataupun mendeteksi hal seperti ini ya terjadi. Harus sama-sama aware, dan harus hati-hati juga karena kris ini, QR code ini dia bisa menampung data yang cukup besar gitu. Saat ini juga mulai tren QR code itu disusupi dengan malware. Gitu. Itu juga perlu harus ketika di-scan ternyata dia membuka linknya auto run gitu, begitu buka link malware langsung keinstall ke handphone kita gitu. Dan kalau sudah masuk dalam handphone kita, ya kita lihat kayak kemarin itu contohnya APK kan semua bisa dikontrol, bisa diambil. Baik, Mas Pratama Persada, terima kasih, pakar keamanan siber dari Cisrek. Terima kasih sudah berbagi informasi, Mas, di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Kami akan kembali, saudara, dengan